Itu kota-kota ini ada juga yang dibangun dengan berdasarkan konsep dari garis ley line ini. Contohnya kota Paris, kota Jogja. Nah, Jogja itu ada di jalur ley line Gunung Merapi sampai ke pantai selatan. Dan titik medan frekuensi ini sebagai bagian dari teknologinya mereka. Iya. Jadi baterainya, mereka naruh baterainya, pusat sumber daya energinya di situ. Dan berapa menit kita butuh tenang untuk terkoneksi? Di Fastgrid kan nggak lama. Maksimal kita cuma butuh 7 menit. 7 menit udah mentok. Sudah mentok. Ada orang tuh dia ketempelan Oh, entitas segala macam itu bersih semua ya. Itu bersih. Yang punya Itu bersih. kodam lah atau apa karena yang di riset yang karena begitu aneh-aneh. kita sampai di titik ley line, Iya. kita sampai di titik ley line di medan frekuensi bumi, itu kita di riset mulai dari blueprint DNA kita. Kalau di metode Fastgrid kita nggak menggunakan ritual yang berat-berat, nggak menggunakan ritual yang aneh-aneh walaupun ada protokolnya. Karena kita hanya melakukan akses paling lama itu 15 menit. Medan frekuensi ini juga digantikan dengan satelit dan gelombang radio yang lain ya. Fungsinya akhirnya mati nih Koleo. Ya, kecuali satu nih, ada satu yang memang sampai sekarang masih aktif dan masih bahkan diakses ya, kita menyebutnya diakses ya, yaitu di Mekah. Oke. Mekah itu juga titik ley line, medan frekuensi bumi juga. Dan itu diakses dengan metode apa? Yaitu ketika kita melakukan tawaf di sana. Oke. Ya, itu sama, itu juga masih diakses sampai sekarang. Padahal sejatinya beberapa kota yang ada di muka bumi ini ya, itu kota-kota ini ada juga yang dibangun dengan berdasarkan konsep dari garis ley line ini. Contohnya kota Paris, kota Jogja. Nah, Jogja itu ada di jalur ley line Gunung Merapi sampai ke pantai selatan. Ya, nah di antara dari jalur Gunung Merapi sampai pantai selatan yang dibilang garis imajiner ini, di situ kan ada Borobudur, ada Keraton Jogja. Oke. Kemudian Taman Sari ya bagian dari Keraton Jogja. Kemudian satu garis lurus ke pantai selatan. Jadi ke sini ke Merapi juga. Jadi mereka ada di tengah ini nih, antara pertemuan antara Merapi dan pantai selatan. Artinya apa? Bahwa ternyata ada sebagian dari teknologi atau bangunan-bangunan penting yang saat ini juga masih dibangun di atas titik ley line. Pentagon contohnya. Pentagon, pangkalan militer. Iya. Itu juga dibangun di atas ley line. Vatikan itu juga di atas titik ley line, medan frekuensi bumi. Karena mereka memanfaatkan medan frekuensinya ini untuk kepentingannya mereka ya. Yang paling nyata sih mereka pakai kepentingannya itu adalah untuk mengamplify apapun ya. Mengamplify apapun. Sehingga gemanya tuh kemana-mana. Gemanya tuh kemana-mana. Jadi kalau kita melakukan doa di tempat ley lines itu amplify-nya gede banget. Gede banget. Itulah. Okay. Itu gede sekali karena itu medan frekuensi bumi Koleo, dan itu kan langsung tersambung ke atas ke kosmik. Ke atas ke kosmos. Ke atas. Jadi itu pasti gede. Dan tempat-tempat khusus yang dibangun di atas ley line itu juga dia punya pesona sendiri. Seperti kota Jogja. Itu kan kayak satu punya pesona yang Paris, kota Jogja. Ada sesuatu daya tarik yang kita nggak bisa omongin, nggak bisa ungkapin gitu Koleo. Kenapa? Karena dia ada di jalur ley line, di medan frekuensi ini. Terus sama kayak ini ya Ci, piramida di Mesir. Piramida Giza. Iya. Jadi di atas titik-titik ley line ini pasti ada situs kuno. Kenapa? Ya karena memang mereka dulu memanfaatkan jalur ini dan titik medan frekuensi ini sebagai bagian dari teknologinya mereka. Iya. Jadi baterainya, mereka naruh baterainya, pusat sumber daya energinya di situ. Untuk apa ya? Untuk menghidupi teknologinya mereka. Itu luar biasa ya. Orang-orang udah ribuan tahun yang lalu tuh mereka sudah paham ya mengenai sudah ini. Paham mengenai ini. Kenapa sekarang banyak orang tuh nggak tahu Ci? Justru di kelas Fastgrid, lah dibahas tentang yang namanya ley lines ya. Karena karena di kelas Fastgrid kesanalah kita mengarahkan frekuensi kita untuk beresonansi ke medan frekuensi ini. Karena apa? Ketika kita terkoneksi ke sana, Koleo, seperti tadi saya bilang, kita terkoneksi ke medan frekuensi bumi, maka medan frekuensi bumi ini akan membawa resonansinya ke atas, ke kosmik, ke kosmik ya Koleo ya. Dari kosmik, dari atas itu akan dibawa turun lagi ke bawah untuk diamplify. Dan itulah mekanisme kerjanya semesta tuh seperti itu Koleo.
Mekanisme dari kerja manifestasi kita tuh seperti itu, urut jalurnya. Dari kita, dari frekuensi kita ke medan frekuensi bumi, kemudian oleh bumi dibawa ke atas ke kosmik, dari kosmik dibawa turun lagi ke bawah untuk diamplify. Alurnya gitu. Alurnya begitu. Mekanismenya seperti itu. Caranya bagaimana ya? Ada protokol khususnya. Itu yang kita ajari di kelas, protokol khususnya itu yang diajari di kelas. Simple, sangat simple. Sesimpel semua orang bisa ya? Itu semua orang bisa. 90%, 99,9% yang masuk belajar di kelas Fastgrid, mereka bisa pakai metode ini. Karena apa? Simple, singkat, nggak membutuhkan teknik khusus, bahkan teknik yang udah ada pun kita nggak pakai kalau di sini. Kita nggak pakai sama sekali. Karena apa? Ya itu tadi, connection kita dengan medan frekuensi bumi itu bisa terjalin ketika kita ada di state hening. Di stillness, di kondisi diem. Di mana kondisi tubuh masuk ke kondisi coherence. Denyut jantung, sistem saraf, gelombang otak itu ada di satu ritme yang sama. Jadi benar-benar tenang. Dan berapa menit kita butuh tenang untuk terkoneksi? Di Fastgrid kan nggak lama. Maksimal kita cuma butuh 7 menit. 7 menit udah mentok. Sudah mentok. Iya. 7 menit saya udah nyalain alarm untuk stop. Stop ya, nggak boleh lebih kembali malah lagi. ya. Karena apa? Karena kan kita tetap butuh aktivitas fisik kok, Leo. Iya, betul. Iya kan? Nggak mungkin kita terus-terusan ada di state itu. Kerjaan kita yang lain bagaimana? Iya. Iya kan? Betul. Nah, gimana teman-teman? Sudah lebih paham mengenai yang namanya ley lines ya, dan pentingnya ley lines untuk kehidupan, mungkin kehidupan manusia ya. Makanya kenapa banyak tempat-tempat ley lines itu tuh selalu rame ya. Kayak salah satunya di Mekah kan. Itu kan salah satu tempat ley lines. Ya itu kan makanya kota suci. Miliaran orang Kota suci. Makanya ketika sudah sampai di Mekah itu kayak nggak mau pulang. Maunya kenapa sana yang terjadi terus. ketika kita ada di medan frekuensi bumi yang tinggi ya, apalagi seperti Mekah itu kan medan frekuensinya tinggi dan itu aktif karena masih diakses terus kan, masih banyak orang berdatangan ke sana. Yang terjadi adalah dia tuh membersihkan medan energi kita, tubuh energi kita itu di cleansing di sana. Kita kalau ke sana itu kita tuh meriset ulang. Makanya kenapa di sana tuh orang pulang dari sana tuh banyak yang mengalami badannya jadi lebih sehat. Doanya lebih makbul ya, lebih dijawab, lebih cepat dijawab gitu. Dan kemudian manifestasi juga cepat terwujud. Ya, kemudian lagi ritme tubuhnya menjadi jauh lebih ritme alami tubuhnya tuh kembali selaras, kembali lebih sehat. Itu yang terjadi. Dan bisa nggak, misalnya ada orang tuh dia ketempelan entitas segala macam itu bersih semua ya. Itu bersih. Yang punya kodam lah atau apa karena yang karena aneh-aneh. begitu kita sampai di titik ley line, di medan frekuensi bumi, itu kita di riset mulai dari blueprint DNA kita. Langsung ke blueprint DNA kita yang di riset. Karena apa? Dia meriset seluruh medan frekuensi kita, tubuh energi kita tuh di riset di sana. Gitu. Dan itu luar biasa sekali Koleo. Karena apa? Begitu pulang itu benar-benar seperti reborn seperti baru lahir. Seperti dilahirkan kembali. Karena sebersih itu. Sebening itu kita pulang dari sana gitu. Ini kalau kita bicara dari sisi sains. Gitu Koleo. Nah makanya di Pulau Jawa ini kan titik ley line juga banyak. Dan orang-orang terdahulu leluhur kita di Jawa sebelum mereka mengenal ajaran Islam, ya mereka memanfaatkan medan frekuensi bumi yang ada di Jawa ini untuk melakukan riset blueprint DNA-nya ke titik-titik ley line yang ada di sini. Salah satunya kan Borobudur ya, Borobudur itu. Nah itu juga dulu sama fungsinya seperti itu. Ya piramida di Mesir itu juga dulu fungsinya sama. Bangsa-bangsa Mesir kuno ya juga melakukan hal yang sama di sana gitu. Dan kita juga kemarin kan udah beberapa tempat ya, tempat-tempat ley lines ya. Kita juga sudah mengunjungi ley line yang ada di Indonesia kita gitu. Udah infokan kepada teman-teman ya, tempat ley lines di sini, di situ. Kita udah berapa tempat sih? Pertama kita pergi ke Borobudur, kita sudah pernah ke Borobudur, kemudian juga kita ke Cirebon. Kemudian kemarin kita ke Rinjani, ke Lombok ya, Lombok Rinjani, Sembalun, kemudian Gili Air. Nah itu tempat-tempat ley lines ya. Iya, titik-titik ley lines yang ada di Nusantara gitu. Yang pasti ya kita nggak bisa main asal datang seperti wisata ya. Semua ada protokol khususnya. Ada protokol khusus untuk mengakses. Yang pasti
Kalau di metode Passgrid kita nggak menggunakan ritual yang berat-berat, nggak menggunakan ritual yang aneh-aneh walaupun ada protokolnya. Karena kita hanya melakukan akses paling lama itu 15 menit. Iya ya, cepet ya. Cepet banget. Dan pulang rasanya gimana Pak Leo? Jadi lebih bersih, lebih tenang, lebih welas asih. Lebih welas asih, terus intuisi juga lebih meningkat. Intuisi lebih tajam. Itu luar biasa sih. Jadi kalau ada orang yang tanya, wah, Cimim ini makin hari makin awet muda ya. Banyak yang tanya ke saya, apa rahasianya? Karena saya tahu bagaimana caranya saya membersihkan tubuh energi saya dan saya tahu tempatnya di mana untuk membersihkan tubuh energi saya. Itu makanya kenapa saya sering sekali mengunjungi titik-titik ley lines. Oke. Ya, nah itu teman-teman ya, salah satu topik ley lines ya. Nah kalau mau lebih jelas tentu Anda ikut kelas Passgrid aja biar lebih langsung nanti dijelaskan sama Cimimi, penemu daripada ilmu Passgrid. Iya, Passgrid. Kita saya sambil baca ya Kolio ya. Silakan. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, ya sesuai dengan topik, 1-2 pertanyaan, silakan tanya ya teman-teman ya. Yuk, kita bahas yang lain lagi Ci. Kita bahas apa? Kita bahas mengapa afirmasi Ci. Nah ini terakhir nih teman-teman. Ini terakhir kita akan bahas, ini menarik banget nih. Ini topik terakhir. Nah ini. Mengapa di kelas Passgrid itu nggak perlu afirmasi, sugesti, journaling hingga konseling? Nah ini, ini saya buat topik terakhir, ini topik yang seru, ya. Teman-teman yang silakan komen, ya. Live yang kita adakan ini menurut Anda bermanfaat atau enggak? Silakan komen deh, komen dulu. Ya, seru nggak teman-teman? Silakan komen, seru gak? Nah kita dari atas, ke paling bawah ya. Ci, ini ada yang komen nih. Ci, ley lines yang aktif di Pulau Jawa di mana lagi? Borobudur. Salah satunya di Borobudur. Salah satu Borobudur. Satu di Borobudur. Yang lain ada lagi gak? Sebentar. Oh nge-lag. Oh tadi ada yang nge-lag. Tapi tentunya kita datang bukan sebagai turis ya Koleo. Ada protokol khusus untuk mengaksesnya. Iya. Ya, ada protokol khusus. Jadi kalau datang hanya cuma doa, turis atau jadi turis. Datang cuma sebagai turis ya kita nggak mendapatkan manfaat apa-apa gitu. Tapi kalau kita datang memang kita mengerti cara protokol aksesnya, terutama dengan metode Passgrid, itu manfaatnya terasa sekali. Lebih optimal, lebih maksimal ya. Lebih maksimal. Betul. Gitu. Ya karena memang kita kemarin kan selain ke Borobudur ada juga ke Cirebon, ke Lombok itu memang kita dengan metode Passgrid itu. Jadi makanya orang tuh dapat hasil tuh lebih optimal tuh. Bahkan ketika saya ada di sana, ketika saya ada di titik ley lines, ketika saya sedang mengakses ya Koleo ya, itu saya bisa minta teman-teman yang tidak ikut, teman-teman yang ada di grup Passgrid yang tidak ikut, itu untuk terkoneksi ke saya. Karena dari sana saya bisa bantu untuk mengamplify. Mengamplify ke mereka. Sehingga mereka juga dapat manfaatnya walaupun mereka nggak ikut. Luar biasa tuh. Itu bisa biasa. Karena kan energi. Energi ini frekuensi. Tanpa ruang tidak dan waktu. Mengenal ruang, batas ruang dan waktu. Betul. Ya, nah Ci, lanjut lagi nih. Kelas Passgrid itu harus tatap muka ya Ci berarti? Harus tatap muka. Karena kita ada praktek dan praktek itu harus langsung. Jadi kita kenapa? Ada yang bilang, ini kayaknya Cimim ini tricky ya nggak mau bikin kelas online. Memang nggak bisa di online ini Koleo, harus langsung masuk ke kelas, duduk belajar bareng. Karena kita ada praktek, di mana praktek itu kita nggak cuma praktek yang secara analog ya, satu arah. Kita praktek 2 arah gitu. Di mana di situ saya juga perlu men-screening.